Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan berapologetika kembali untuk membela iman kita dari orang-orang yang suka menafsirkan sembarangan untuk mencari popularitas. Karena setiap mereka ceramah, setiap mereka mengajarkan umat mereka, justru mereka lebih banyak menggunakan Alkitab, teman-teman. Jadi di sini kita lihat bahwasanya Alkitab itu penuh dengan kuasa dan otoritas, teman-teman semua. Di seluruh dunia orang menggunakan Alkitab. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang kitab mereka kurang otentik, kurang lengkap, itu juga bisa, teman-teman. Karena memang kebanyakan mereka lihat dari Alkitab. Mereka kebanyakan copy paste dari Alkitab. Jadi Alkitab kita lah yang benar. Itu sebabnya dari kitab mereka mengatakan bahwasanya jika kamu ragu-ragu, bertanyalah kepada ahli kitab sebelumnya, yaitu orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang memiliki Alkitab sebelum kitab mereka pastinya. Nah teman-teman sekalian, kita akan berkomentar tentang salah seorang ustadz yang bernama Sanihu Murni yang menghina Pastor Andi Simon dengan menggunakan Alkitab, ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Nah teman-teman sekalian, dia menafsirkan sembarangan. Oleh karenanya, mari kita lihat terlebih dahulu penjelasan daripada Ustadz ini supaya kita bisa memberikan komentar secara bersama-sama. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya. 2. Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan. Sementara Pastor Andi Simon fokus kepada Yesus yang dia pertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, penyampaian daripada Ustadz Sanihu Murni ini, ya. Jadi tentu saja ini salah teman-teman sekalian. Karena firman Tuhan yang dikutipnya itu bukan berbicara kepada orang yang benar-benar di dalam Tuhan. Ya, kalau tadi dia mengatakan bahwa di hari terakhir Pastor Andi Simon akan ditolak oleh Tuhan Yesus karena melakukan mujizat demi nama Yesus. Ya, dan juga dia katakan tadi bahwasanya Yesus bersyukur kepada Bapa karena Bapa telah memberikan izin kepadanya untuk melakukan mujizat-mujizat. Sementara Pastor Andi Simon ini berfokusnya kepada Yesus, bukan kepada Bapa atau kepada Allah yang dimaksud oleh Ustadz ini. Nah, teman-teman sekalian, mari kita kaji ya apa yang dia sampaikan dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 22 dan 23. Dia katakan begini teman-teman sekalian, firman Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman sekalian,
dia hanya mengambil 2 ayat, yaitu 22 dan 23. Dia tidak lihat ya ayat ini berbicara tentang apa. Kenapa firman Tuhan ini bisa ada, latar belakangnya seperti apa teman-teman sekalian. Maka hal ini supaya kita mengerti Alkitab, mari kita melihat judul perikopnya dan juga pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-15. Perikopnya teman-teman sekalian dia katakan bahwa hal pengajaran yang sesat. Ya, hal pengajaran yang sesat. Jadi dari perikopnya kita bisa menyimpulkan dari semua dari ayat 15 sampai 23 ini berbicara kepada mereka yang melakukan mujizat-mujizat tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya sekedar melakukan mujizat-mujizat karena setan pun bisa melakukan hal itu teman-teman sekalian. Nah, mereka-mereka inilah yang akan ditolak di akhir zaman oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Dari mana kita bisa melihat bahwa yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu di dalam ayat yang ke-15, teman-teman. Kita baca bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwasanya Tuhan mengecam nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang mengadakan mujizat-mujizat tetapi mereka menyamar saja. Ya, seakan-akan mereka itu pengikut Kristus tetapi tidak. Contoh, seperti nabi yang merupakan junjungan daripada Ustadz Sanihu Murni ini, yaitu Muhammad, yang memutarbalikkan fakta, yang menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi dengan tak bolak balik teman-teman sekalian. Ya, salah satu contoh, ibunda Yesus, yaitu Maryam. Mereka berpikir bahwasanya Maryam ini sejaman dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Karena saudara Maryam itu Musa dan Harun, teman-teman sekalian. Ada 2 orang, Musa dan Harun. Nah, mereka berkata bahwasanya Maryam itu, yang saudara Musa itulah yang merupakan ibu dari Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, ini sungguh keliru teman-teman sekalian. Kacau balau. Gitu. Jadi mereka tidak bisa membuktikan hal itu sehingga mereka mencari-cari kesalahan daripada Alkitab. Mereka juga seringkali mencocok logikan apa yang mereka inginkan untuk mendukung kenabian daripada nabi mereka dari Alkitab. Padahal sering mereka katakan bahwasanya Alkitab itu sudah dipalsukan. Dan mereka kutip seperti tadi Ustadz Sanihu Murni ini. Dia mengutip Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Yang maknanya begitu jauh berbeda dan bukan makna yang sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, dikatakan di sini bahwasanya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini tidak masuk akal teman-teman sekalian. Jadi nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu kita bisa melihat dari buahnya. Kita bisa melihat daripada tingkah lakunya setiap hari. Apakah mereka penuh dengan kasih? Apakah mereka suka menolong, bermurah hati, rendah hati? Atau justru sebaliknya? Jadi kita bisa membedakan teman-teman. Orang yang baik dan orang yang jahat. Kita kembali kepada Pastor Andi Simon teman-teman. Saya bukan bertujuan untuk membela Pastor Andi Simon. Karena saya rasa dia pun tidak perlu dibela. Karena apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Karena kita melihat teman-teman sekalian dari video-video yang viral. Justru banyak orang-orang yang dari kalangan muslim datang kepada Pastor Andi Simon untuk minta didoakan. Mereka punya kanker, mereka punya penyakit-penyakit saraf, mereka ada yang buta, mereka ada yang tidak bisa berdiri, ada yang tidak bisa jongkok. Ya, banyak sekali umat muslim yang datang. Dan seringkali kita melihat teman-teman sekalian, ada yang kasih amplop. Artinya ada yang kasih uang ke Pastor Andi Simon. Tapi hal ini Pastor Andi Simon sama sekali tidak mengambilnya teman-teman. Nah, tidak mengambil. Ada begitu banyak di video-videonya kita lihat ada orang-orang muslim dari juga kalangan Kristen yang memberikan uang, ucapan terima kasih. Pastor Andi Simon tidak pernah mengambilnya. Dan juga di sini sangat tidak masuk apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Murni ini. Kenapa?
Kalau Pastor Andi Simon punya buah yang salah, tentunya dia memanfaatkan mujizat-mujizat ini untuk mencari duit. Ini baru salah. Mungkin satu kali dia doakan, dia harus dibayar 1 miliar. Jangan ke 1 miliar teman-teman, 1 juta saja. Kalau ada 100 orang yang didoakannya lalu sembuh, udah berapa duit? Nah, kita melihat Pastor Andi Simon tidak melakukan hal ini. Jadi jelas di sini teman-teman sekalian bahwa ayat ini tidak ditunjukkan kepada Pastor Andi Simon dan juga kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Nah, teman-teman, di dalam ayat 17 kita akan bacakan saja. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah pohon yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka siapa teman-teman sekalian? Kembali ke ayat 15, yaitu nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya, makanya di dalam ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan hanya mereka, Tuhan, Tuhan kasihani kami, tapi selama ini mereka tidak sembahyang, selama ini mereka tidak datang untuk ke gereja, ya, mereka tidak belajar Alkitab, ya. Mereka inilah yang dimaksud. Jadi orang-orang yang berkata aku percaya Tuhan tetapi perilaku sehari-hari tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka inilah yang akan ditolak. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan semua orang pengikut-pengikut mereka. Termasuk Ustadz Sanihu Murni ini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin seperti ini saja penjelasan saya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Murni di videonya teman-teman yang menyudutkan Pastor Andi Simon. Jadi teman-teman, terima kasih teman-teman, kiranya hal ini bisa menjadi berkat buat kita dan saya percaya bahwa teman-teman semua akan terus diberkati oleh Tuhan dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.